Udah? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya berjumpa lagi di Ngabdur Ramadan di Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan juga Abdul Ahrian yang sekarang masih di kamar mandi. Ya, karena Cing Abdul belum ada, kita panjang-panjangin aja mukodimah di awal ini ya teman-teman. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberi hidayah, taufik dan segala macamnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita hidup dalam keadaan yang selalu dalam rasa syukur dengan nikmat dan segala macamnya. Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang sudah ada sebelum ada itu ada dan tidak akan pernah tiada walaupun ada itu sudah tiada. Jadi, ini dia. Maaf saya telat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya. Ini pertama kali Cing Abdul telat. Lo nggak puasa ya? Waduh. Wah. Saya lupa itu tadi. Iya. Maaf teman-teman. Bulan Syakban ini, bulan Syakban. Iya. Ngomongin hikmah puasa tapi rokok di situ. Maaf. Masih bulan Syakban ini ya. Kita syutingnya sebelum puasa ya. Ini kita hari Kamis ini teman-teman. Berdasarkan perhitungan Muhammadiyah, Kamis depan ini kita akan puasa. Iya, masih seminggu lagi. Ya, tapi ini tayang sudah di puasa hari ke-6. Hari ke-6. Alhamdulillah. Itulah relativitas waktu. Ya. Ya. Budaya atau teknologi tapping ini yang bikin bingung emang kadang-kadang. Iya. Iya. Omongan kadang-kadang udah kelewat masanya atau hype-nya udah lewat gitu. Ya. Tapi sesuatu yang tidak pernah habis. Betul. Relevan dengan waktu itu membicarakan kisah hidup Rasulullah. Itu tidak akan pernah tidak relevan. Selalu relevan. Selalu relevan. Itulah kenapa beliau menjadi nabi akhir zaman. Nabi penutup. Iya. Karena segala hal yang terjadi berulang-ulang aja udah. Iya. Semuanya sama seperti aja. yang apa yang kejadian pada waktu dulu. Ya. Jadi kalau kita belajar dari sirah nabawiyah, bagaimana kisahnya beliau dan para sahabat dan segala macam, saya sudah cukup untuk kita mengarungi kehidupan kita yang singkat ini, teman-teman ya. Dan salawat dan salam. Tadi saya sudah puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang puji salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan semua yang terus menyebarkan Islam sampai akhirnya Islam itu bisa dirasakan di Pasar Minggu. Iya. Di Larantuka, di Rawadenok. Bayangkan itu dulu ya, wahyu turun di Gua Hira pertama kali. Yang tahun Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman itu, bahwa beliau sudah diangkat menjadi Rasul itu Warakah bin Naufal, Khadijah, Ibu Siti Khadijah. Sudah, baru dua orang ini. Pendeta Bahiroh di awal waktu beliau masih kecil. Iya. Nabi Muhammad SAW masih kecil. Iya. Dan tapi kemudian menyebar. Udah gitu singkat, Dur. 23 tahun lah kalau di 13 tahun fase Makkah, 10 tahun fase Madinah. 23 tahun aja keberadaan Rasul itu untuk berdakwah, menyampaikan nilai-nilai untuk seluruh planet bumi ini. 23 tahun itu menyebar sampai ke Lamakera, Cing itu desa kecil itu. Iya. Bisa tahu Al-Fatihah, bisa sholat. Iya. Saya akhirnya keturunannya. Iya. Bisa tahu Islam segala macam. 23 tahun untuk sebuah nilai yang sangat universal singkat, Dur. Kalau nggak ajaib banget itu, kayaknya sulit. 23 tahun itu, makanya mungkin ya yang ada 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Michael Hart. Iya, itu menempatkan Rasul di urutan pertama. Rasulullah urutan pertama. Dengan segala pertimbangannya ya. Menurut gue 23 tahun itu kan ya singkat banget, Dur. Pak Harto aja 32 tahun. 32 tahun. Habis sudah. Iya, satu Indonesia tidak semua terbangun. Iya. Maksudnya 32 tahun, habis itu hancur. Iya. Kalau ini kan beda. 23 tahun,
kemudian menyebar. Iya, menyebar dan diteruskan. Diteruskan dengan semangat juang yang sama. Sekarang ini bahkan kita sudah 1.400 tahun yang lalu ya. 1.400-an tahun yang lalu. 1445. 1445 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang teman-teman, saya sangat yakin kalau teman-teman mau cari orang yang berjuang semangatnya masih sama seperti para sahabat, ada ustadz-ustadz di kampung-kampung itu yang jauh dari hingar-bingar ketenaran dan segala macam ini ya. Itu, hidupnya luar biasa. Kayak kemarin itu di Hohoihi ada seorang tamu mahasiswa Mesir. Nah, dari daerah tempat lo, Dur, NTT. Oke. Tapi di sebuah desa yang handphone udah ada, sinyal belum ada. Dia handphone bikin apa sih? Gak maksudnya ada tempat-tempat khusus doang yang bisa gitu. Kalau mau ini segala macam gitu ya. Handphone sudah ada, sinyal yang belum ada gitu. Sampai dia itu. Nah, ada satu gurunya yang menurut gue ini luar biasa orang ini. Ya. Gurunya ini asli kampus itu tuh punya kesempatan sampai ke Al-Azhar sekolah. Selesai dia balik ke situ. Dan sejauh dia balik ini udah 8 orang yang bisa bersekolah di Al-Azhar. Al-Azhar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliaulah yang memperkenalkan ada kesempatan di luar. Bukan hanya lo ada di sini aja. Kalau tidak ada dia, tidak ada informasi tentang Mesir, kata si siapa namanya, Man? Rifki. Di Sabugare Brangrea Sumba. Ya. Oh, di Sumbawa Barat. Oh ya, di Sumba dia. Ya, bukan NTT. Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Oh, NTB. Iya. Wow. Wah, itu benar-benar sampai si Rifkinya ini benar-benar ini sami nawa atokna sama si guru kiainya ini. Ya. Lo mau sampai kapan di Mesir? Nggak tahu saya sih, terserah Yai. Yai suruh saya S2, saya ikut. Terus selesai S2, ya tergantung Yai. Dia suruh saya S3, ya saya S3. Sampai jurusannya dia tuh terserah Yai. Karena dia udah merasa kalau nggak ada ini orang, ya gue nggak bakal ada sampai di sini. Masih ada orang yang semangatnya kayak begitu, masuk lulusan Al-Azhar, masuk ke desa gitu. Rata-rata kayak kisah-kisahnya ustadz-ustadz yang saya tahu ya, kayak Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad segala macam, mereka tuh yang patuh-patuh pada Yai. Iya. Pada guru-gurunya. Karena memang guru-gurunya itu, syekh-syekhnya itu paham, mereka tuh mengajarkan orang tidak hanya ilmu, tapi akhlak dan segala macam. Jadi melihat perangai orang segala macam, itu mereka paham bahwa orang ini, asal orang ini taat, diarahin ke sini dan patuh, jadi nih. Segitu-segitunya. Iya. Jadi sampai Ustadz Abdul Somad yang cerita, ya Ustadz Abdul Somad itu Ustadz Adi Hidayat gitu. Jadi syekhnya itu yang talkin, yang selalu datang store hafalan itu, talkin bacaan dan segala macam itu. Ini kalau ada mahasiswa Indonesia yang talkin sama dia itu diperlakukan lebih istimewa daripada mahasiswa yang lain. Jadi karena dia sayang sekali sama orang Indonesia, nggak tahu. Jadi kalau ada orang Indonesia tuh dia keluarin Tango, Wafer gitu. Tapi kalau yang talkin sama dia orang Aljazair, orang apa, ya udah talkin aja gitu. Tapi kalau yang orang Indonesia tuh katanya Wafer dikeluarin apa segala macam gitu. Karena menurut dia perjuangan orang Indonesia untuk sampai talkin ke dia di Mesir ini jauh lebih berat daripada orang-orang Aljazair, orang-orang ini yang lebih dekat-dekat gitu kata dia. Nah, begitulah. Luar biasa. Kadang-kadang tuh itu, Cing, saya kalau duduk-duduk merenung dan segala macam tuh, saya bilang luar biasa sekali penyebaran Islam ini ya. Makanya kalau kita bersolawat, menyampaikan salam, mendoakan segala macam, tidak hanya Rasulullah SAW-nya, tapi juga para sahabat, tabi'in dan segala macam, karena dari tangan-tangan mereka itu juga perjuangan Islam itu dilanjutkan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan YouTube kita ini salah satu menjadi perpanjangan tangan itu ya. Karena kita tidak bisa bikin kitab seperti Imam Bukhari kan. Udah.
Gue ngebayangin gimana ya bisa ya. Bisa orang-orang dulu gitu. Iya. Dengan keterbatasan. Imam Syafi'i itu umur berapa ya yang 100.000 hadis beliau hafal itu? Masih 10 tahun. Iya, 100.000 hadis, Cing. Kayak apa itu? Saya satu. Cing Abdul ada tidak hafal hadis satu? Yang benar-benar gitu ya? Ya. Maksudnya redaksinya jadi benar. Artinya tahu. Iya, tapi kalau perawinya kan kalau hafal hadis itu sampai yang dari sini ke sini sini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tidak ada. Kalau saya apa ya hadis nggak ada. An-nazafatu minal iman ternyata juga bukan. Kebersihan sebagian ternyata dari kesucian. Iya. Sebagian dari iman. Iya. Apa saya kalau hadis? Saya tahu paling innamal a'malu binniyat, tapi itu ada lanjutannya. Iya. Kalau tidak innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Iya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu doang, saya tahu. Gue kayaknya. Oh, ada satu lagi. Bunyal Islamu ala khamsin. Iya. Bangunan Islam itu ada 5. Ada 5. Itu doang. Ya. Pokoknya yang pertama syahadat, pokoknya apa itu tuh jadi rukun Islam. Sama ini, cuman nggak tahu juga redaksi ininya. Wa may yu'minu billahi siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir apa gitu. Ya, maksudnya memuliakan tamu itu dipersandingkan katanya dengan percaya kita kepada Allah dan hari akhir. Muliakan tetangga gitu. Orang akhirnya dianalisanya seperti itu. Kenapa disandingkan ini dengan itu gitu. Bahwa nggak sekedar diksi-diksinya memang dipilih, Dur. Diksi-diksi dari hadis itu memang dipilih untuk sesuai gitu. Betapa ini pentingnya karena ini gue sandingkan dengan ini gitu. Iya. Rasulullah SAW tidak asal bicara. Nah, betul. Ini orang manusia yang 3 kali dicuci hatinya. Iya. Jadi kalimat yang keluar itu pasti ada hikmahnya itu. Pasti ada hikmahnya. Nah, menurut si Rifki yang tadi mahasiswa hadis itu mengenai betapa kontekstualnya Rasul dalam menyampaikan sesuatu gitu. Nah, misalnya ada 3 orang yang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menyempurnakan Islamnya misalnya kayak gitu. Ada yang lo harus jihad. Kalau lo harus sholat tepat waktu, lo harus memuliakan ibu gitu. Beda-beda gitu. Iya. Karena orang yang dibilang jihad nih orang yang malas-malesan nih, kalau lagi ada perang nih malas-malesan. Iya. Nah, ini yang sering sholatnya sering telat. Jadi ada orang yang bilang katanya nggak konsisten. Tapi padahal itu adalah kontekstual terhadap orang yang nanya. Sama seperti saya dengar juga ada kisah yang orang dia mau bertobat tapi tidak bisa gitu. Kemudian Rasulullah SAW atau ulama atau ini ceritanya ini caranya gampang aja. Yang penting kamu setiap kali datang ke sini, setiap hari datang aja ke sini, dan satu hal saja saya minta, kamu jangan berbohong. Ya. Atau malu? Berbohong. Oke. Jangan berbohong, sudah. Tidak usah urus yang lain dulu, jangan berbohong aja. Dia bilang oke. Kayak gampang nih. Ya. Nah, setiap kali dia datang itu tanya, kamu tadi sholat nggak? Kamu tadi melakukan dosa nggak? Karena dia sudah janji tidak berbohong, mau nggak mau dia kasih tahu kan. Nah, ketika dia kasih tahu bahwa tadi saya nggak sholat, dia malu. Mau nggak mau akhirnya besok dia sholat ini. Jadi ketika ditanya, dia jujur, hatinya lega-lega aja ngomong gitu. Iya. Kayak gitu. Itu salah satu trik juga, kontekstual juga. Kontekstual gitu. Ya. Memang segala sesuatu itu harus kontekstual. Kalau enggak di satu satu isu terus lo bahas dengan sudut pandang yang beda dengan konteksnya, akhirnya akan membawa kita ke kesimpulan yang berbeda. Gitu. Betul. Ya. Nah itulah
Kisah Rasulullah SAW 1445 tahun yang lalu ketika pertama kali beliau hijrah. Ini adalah patokan di mana kalender hijriah ditentukan itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini peristiwa hijrah ini teman-teman, ini salah satu peristiwa yang luar biasa juga ini. Ya. Peristiwa itu, hijrah itu tidak yang kita macam macam mau studi tour, semua kumpul pakai bis kemudian jalan. Tidak, berangsur-angsur kan. Sedikit. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu bukan yang pertama hijrah. Iya. Sudah ada yang hijrah duluan. Apa namanya? Tim advance. Ya. Iya. Sudah ada yang duluan. Ya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk jangan berkelompok, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit. Ya. Jangan kasih pengumuman karena pada waktu itu di Mekah itu memang sudah sangat tingkat gangguan dari kafir Quraisy Mekah itu sudah tidak lagi mulut gitu. Ya. Sudah main fisik, sudah mau main bunuh. Bahkan Rasulullah SAW sudah mau dibunuh segala macam. Jadi kemudian turunlah perintah untuk hijrah. Proses keberangkatannya juga maksudnya banyak gitu ininya, apa namanya, strategi-strateginya. Iya. Bahkan untuk yang nemenin dia siapa. Iya. Terus karena pada saat berangkat hijrah kan itu udah dikepung katanya kan rumah. Iya. Rumah udah dikepung, orang-orang udah ngintip, wah dia masih di dalam, masih tidur gitu. Padahal yang menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Iya. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW untuk tidur. Maksudnya Ali bin Abi Thalib juga tahu sih itu ini risikonya meninggal. Iya, risikonya dibunuh. Risikonya dibunuh ini. Iya. Kan pakai selimutnya Rasulullah SAW. Kalau itu kafir Quraisy tidak pakai cek, langsung main hantam-hantam pakai pedang saja, mungkin beliau bisa meninggal. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melakukan itu karena memang kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Islam. Iya. Bagian dari jihad. Iya. Beliau menggantikan di situ dan percaya benar sama Islam gitu. Iya. Kalau mungkin pikirannya kalau misalnya dia tidak menggantikan dan Nabi Muhammad terbunuh, kelar Islam di hari itu. Siapa yang lagi mau menyebarkan gitu. Dia pikir mungkin kalaupun gue yang meninggal masih ada Rasul yang bisa menyebarkan kebenaran-kebenaran dari Islam gitu. Karena masih berangsur-angsur juga nih, Al-Qurannya belum lengkap pada waktu itu. Belum lengkap, masih berangsur-angsur. Masih banyak surat-surat Madaniyah yang belum turun. Iya, Madaniyah belum turun sama sekali. Surat-surat Makkiyah aja itu baru. Iya. Nah, gitu. Jadi akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk ini. Nah, ini orang-orang salah duanya yang ikut-ikut berkomplot itu ya Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka itu tuh. Iya. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu an masih ada di pihak sana. Masih ada di pihak sana. Iya. Emang udah sangat terganggu sih, Dur. Iya. Kalau menurut gue sebenarnya mungkin ya. Kalau gue lihat di hati kecilnya mereka juga udah merasakan ini kalau dijamin akan menyebar dengan cepat gitu. Menyebar dengan cepat, betul. Mungkin sebenarnya ada tergerak ini ajaran kok bisa cepat ya gitu. Karena bisa hancur ini kita. Setiap musim haji, selama 13 tahun fase Mekah itu ya. Setiap musim haji, mereka termasuk si Abu Lahab itu, Abu Jahal itu, selalu ngomong ke orang-orang yang datang berziarah ke Mekah itu, ngomong kalau jangan nanti kalau kalian ketemu orang namanya Muhammad. Jangan dengar dia itu suka bohong, dusta apa segala macam, jangan percaya omongannya dia. Halusinasi. Tapi justru gara-gara mereka mempromosikan seperti itu, semua orang jadi penasaran. Dan ketika datang mendengar ajarannya baik dan segala macam, malah orang-orang ini pada masuk Islam. Nah itu mereka mikir-mikir juga ya. Ini kalau didiemin lama-lama kita habis nih kita semua ini. Nah makanya itu jadi pelajaran sekarang, apalagi dekat dengan Pilpres, Black Campaign. Bahkan negatif campaign. Kita jadi beneran Black Campaign? Saya pikir mau promo tour saya lagi. Materinya belum ada. Iya. Nggak, artinya lo kalau negatif campaign, kalau yang lo lawan itu punya nilai kebenaran, hati-hati itu jadi promosi dia. Iya, betul. Lo nggak akan nyampe tujuan lo. Kalau lo tahu bahwa biasanya kan kalau kita melakukan negatif campaign, kita tahu kebenaran itu gitu kan. Ya kan, mungkin secara nggak sadar kita
ya ini nilainya ini benar nih gitu. Atau kadang kita tahu sepotong doang. Iya. Ternyata begitu dijabarin, oh benar. Ternyata dia benar. Iya. Kita ngambil potongan yang negatifnya aja. Tapi kan untuk mengambil potongan itu kita tahu dulu, Dur. Oh, ini benar nih. Kita harus cari sesuatu yang nggak benar untuk melawan itu gitu. Kayaknya di alam bawah sadar kita kan tahu dah. Iya. Bahwa yang kita lawan ini punya sesuatu yang benar gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ngeluarin informasi yang nggak benar. Iya. Tapi mungkin karena tuntutan dari memang dibayar untuk itu ya bagaimana lagi. Ya begitulah. Jadi itu para sahabat Rasulullah SAW kemudian hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kan ada yang di Gua Sur itu bukan sih? Yang ngumpet dulu. Yang laba-laba. Tutup lagi itu. Terus cicak. Ya kayak gitu di Gua Sur yang di atasnya udah. Yang Nabi Muhammad SAW itu tidur di pahanya sahabat terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sampai pahanya itu digigit sama kalajengking. Iya. Gak mau gerak. Dia nggak mau gerak. Takut bangun. Karena takut Rasulullah SAW bangun. Makanya kemudian hadisnya saya pernah dengar juga. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa amal ibadahnya orang-orang Islam ini disatukan semuanya sama Abu Bakar. Lebih berat sebelah pahanya Abu Bakar. Wih. Di akhirat tuh itu masih lebih berat sebelah pahanya Abu Bakar. Yang digigit itu ya? Yang digigit itu. Karena saking begitu sayangnya dia pada. Iya. Apalagi kalau kita ke Mekah ya, Dur. Gua Sur itu tempat Gua Sur nih dekat Mekah. Iya. Masih di. Kalau kita dari Mekah ke Gua Hira dan Gua Sur lebih jauh mana? Kayaknya lebih jauh Gua Sur deh. Oh. Iya di Mekah kalau nggak salah, di Mekah ya. Iya karena kalau di Madinah tuh kita wisatanya tuh ke kebun kurma sama ke Makam Nabi mah ada di Masjid Nabawi, nggak perlu wisata lagi. Ke tempat perang Uhud, ke Gunung Uhud. Iya. Kalau yang di Mekah kita ke Gua Sur. Gua Sur ya di Jabal apa kalau itu? Jabal Rahmah. Bukan Jabal Rahmah mah ada lagi. Jabal Nur berarti? Iya, Jabal Nur tempat Gua Hiro. Itu kalau Gua Sur beda lagi ya? Jabalnya beda lagi. Jabal beda ya? Tinggi, Dur. Tinggi itu lebih tinggi dari si Gua Hira. Gua Sur ini. Dan ada orang yang tampak tilasi gitu. Tampak tilasi. Nah, selalu gue tuh setiap itu gue selalu membayangkan ini gimana dulu ya. Maksudnya dengan sekarang yang udah fasilitas banyak aja gitu lelah, Dur. Iya. Lelah naik ke situ tuh lelah. Naik ke situ lelah. Dulu tuh gimana? Terus jalannya dari Mekah ke Madinah kan kita kalau umroh selesai terus kita ke Madinah. Itu kan naik mobil ya. Waktu itu gue terakhir masih naik bus. Itu lama 4 jam 5 jam, Dur. Itu gue bayangin ngeliatin samping-sampingnya nih apa dulu dia lewat sini ya. Tapi jalan kaki, gue naik bis aja udah begini. Bakal berasa bener, Dur. Bakal berasa tuh ininya tuh. Bener banget. Apa namanya perjuangannya itu seperti apa gitu. 500 kilo, Dur, jalan dari Mekah ke Madinah dari ya? Mekah ke Madinah 500 kilo itu berarti setara Jogja kali? Jakarta Malang tuh 800 kilo. Iya. Coba Mekah Madinah berapa deh? Itu jalan aja tuh. Jalan kalau nggak berhenti kita anggap jalan tuh 5 km per jam. 100 jam nggak berhenti Dur. Jalan 5 hari 5 malam tuh nggak berhenti jalan. Kalau itu kan Isra Mi'raj sudah terjadi. Allah itu kalau mau ya, buruk datang selesai. Itu beres. Iya. Tapi kenapa perjalanannya seperti itu? Pasti karena ada hikmahnya. Ada hikmahnya. 450. Tuh. Berapa? 450 kilo. Oh, berarti sini Jogja, betul. Iya, sini Jogja. Sini Semarang. 4 jam 15 menit. Karena Jogja Semarang tuh setengahnya ya kan? Iya. Setengah perjalanannya ya. Jadi begitu Jogja Semarang. Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja. 400 kilo. Naik apa namanya? Oh betul 400 kilo Jogja Semarang Jakarta Semarang karena di Semarang itu ada tempat istirahat rest area 424 kilometer 424 jadi betul 424 atau 429 gitu ya lo bayangkan jalan kaki dulu iya jalan kaki sini sampai Ungaran iya jalan kaki terus dengan
bukan sekedar jalan kaki, dengan ancaman sepanjang perjalanan. Gimana itu, Dur? Itu luar biasa. Ancamannya sepanjang perjalanan loh ancamannya, kan nggak mungkin nggak dikejar ya. Orang kita harus kita bunuh ini ya. Kalau nggak bahaya gitu. Lalu orang-orang termasuk Rasulullah SAW itu hijrah diam-diam. Umar bin Khattab dong. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau hijrah, diumumin di satu Mekah. Wahai orang-orang kafir Quraisy, saya mau hijrah. Ayo siapa yang mau tahan saya? Nggak ada yang berani tahan. Emang ini ya. Orang kata saya tanah majin aja muter. Kalau lewatin di gang nih, di situ ada Sayyidina Umar, katanya dia muter loh. Nggak mau dia ketemu katanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa banget. Sama dengan kisahnya Hamzah juga begitu. Hamzah bin pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Beliau itu masuk Islam, jadi beliau itu sebenarnya hanif aja gitu. Jadi lurus saja. Menerima juga tidak, menolak juga tidak. Ya. Tapi dia baik sama Rasulullah SAW. Tapi sih nyembah. Iya, masih nyembah berhala. Tapi kemudian dia habis pulang dari mana gitu, ada orang lapor bahwa Nabi Muhammad SAW itu dipukul sama Abu Jahal dipukul sama Abu Jahal sampai bibirnya darah. Wah itu Hamzah marahnya minta ampun itu. Di kesana Abu Jahal sama teman-temannya ada di nongkrong dekat-dekat Mekah itu, ditantang duel. Mau semua lawan dia juga terus mau semua lawan dia juga dia berani. Terus dia bilang, mulai sekarang saya masuk Islam. Kalian mau apa gitu? Singa Padang Pasir ya Hamzah itu ya? Singa Padang Pasir. Iya. Singa Padang Pasir. Kayak sahabat Utsman. Gue dengar dari lagi-lagi Ustadz Khalid ini. Sebelum Islam, dia emang orangnya dermawan, Dur. Maksudnya ada orang yang baik juga di zaman itu. Iya. Ada orang-orang baik, gak semuanya jahil gitu. Betul. Dia emang udah dermawan aja orangnya, memang suka ngasih gitu. Orang-orang cuma nyembahnya aja yang beda. Nyembahnya yang salah gitu. Iya. Itulah kenapa, maksudnya kita hidup baik aja itu nggak cukup. Gitu. Nyembahnya harus benar. Nyembahnya harus benar. Setuju itu. Iya. Itu harus di-underline tuh. Iya, nggak cukup hablum minanas doang. Iya. Dan sama juga tidak cukup hablum minallah doang. Iya. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Itulah. Ya. Ya begitulah tuh. Sudah berapa menit? 7 jam ya? 28 28 menit. Lama juga teman-teman. Lama terus. Bukan lama juga, lama terus. Ini selalu kita selalu rencana 15 menit. Tapi nggak pernah bisa. Ya tidak bisa. Nanti di yang berikut-berikutnya mungkin. Tapi mudah-mudahan kayak begini-begini teman-teman tidak bosan. Mudah-mudahan saya takutnya kalian dengar capek juga dengerin. Enggak. Ya mudah-mudahan sih enggak, karena ini kita remind mungkin ada yang terlupa, oh iya ingat dulu pernah dengar, atau ada yang baru tahu, coba diperiksa bener gak informasi yang kita berikan gitu. Jadi saling periksa aja lah gitu. Ya, alhamdulillah itu teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada salah kata mohon dimaafkan dari kami. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan jangan lupa untuk buka puasa dengan yang manis-manis dan juga yang halal. Karena nanti Oktober 2024 itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan juga hasil sembelihan itu harus sudah bersertifikat halal. Ngurusnya gampang, tinggal bisa download aplikasi pusaka namanya dari Kemenak Super Apps. Di situ nanti ada fitur untuk sertifikasi halal atau ke websitenya aja di ptsp.halal.go.id. Betul. Dan sekarang mumpung teman-teman, sekarang itu ada program namanya itu sertifikasi halal gratis Sehati 2023. Ini ada 1 juta kuota sertifikat halal untuk teman-teman semua pelaku UMKM segala macam yang tidak terlalu susah ini daftarnya karena sekarang ada self declare. Ada skema self declare. Jadi teman-teman bisa langsung kasih tahu kepada petugas BPJPH untuk nanti diurus 12 hari kerja sertifikat halal langsung datang. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek di Instagramnya di @halal.indonesia.
Di situ ada syarat, ada alur dan segala macam. Waduh, kaki saya sudah mulai kesemutan. Itu juga sih. tapi ini bantal ini lumayan membuat saya bertahan lama. Saya jadi berpikir apakah saya Jumatan saya boleh pakai bantal tidak ya? Iya, jadi lebih lama juga kesemutannya. Iya. Kalau tidak pakai bantal tuh cepat ya. 5 menit doang udah kesemutan udah. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi nanti di puasa besoknya di hari ke-7 insya Allah mudah-mudahan semoga puasa kita semuanya maksimal. Amin. Saya Abdul Arsyad pamit dan juga Abdul Rian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib.